Pemirsa, tahun 2018 sebentar lagi berakhir. Bank Indonesia selaku otoritas moneter mengaku dapat melewati segala tantangan di tahun 2018 dengan cukup baik. Namun Bank Indonesia mengaku tantangan ekonomi global maupun domestik masih akan berlanjut di tahun depan. Lalu bagaimanakah Bank Indonesia menyikapi dan menjawab tantangan itu di tahun yang baru? Simak wawancara khusus Leonard Samosir dengan Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara yang telah kami rekam beberapa saat yang lalu. Pemirsa, bersama saya Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Aditya Suara. Pak Mirza, terima kasih sudah diberikan waktu. Pak Mirza, kita melihat bahwa apresiasi itu kembali datang ke Bank Indonesia karena memang melihat pergerakan nilai tukar yang terakhir. Tetapi di pertemuan tahunan Bank Indonesia yang terakhir mengatakan bahwa tahun depan itu juga mungkin tidak akan terlalu jauh berbeda kondisi ekonomi global maupun Indonesia dibandingkan tahun ini. Secara singkat, apa yang akan terjadi dengan ekonomi global dan Indonesia? Ya, kami melihat bahwa tantangan tentu masih ada karena kenaikan suku bunga Amerika ini belum selesai. Memang saat ini kami masih memakai asumsi konservatif, yaitu suku bunga Amerika di bulan Desember ini naik, kemudian tahun depan masih naik 3 kali, kemudian tahun 2020 naik 1 kali. Kenapa pakai asumsi itu? Karena itu adalah guidance yang diberikan oleh Federal Reserve, ya kan? Nah, kita menunggu Federal Reserve guidance-nya di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, apakah ada perubahan. Kalau ternyata apa yang dikatakan pasar bahwa karena ekonomi Amerika sudah mulai melambat, ekonomi Eropa juga kelihatan perlambatan, ekonomi Jepang juga kelihatan perlambatan, ekonomi Cina juga kelihatan perlambatan, maka Amerika tampaknya suku bunganya tahun depan mungkin naiknya tidak perlu 3 kali, mungkin hanya 2 kali, bahkan mungkin hanya 1 kali. Nah, itu yang sekarang kenapa kalau kita lihat bahwa kurs dolar di secara global itu mulai melemah, dan kita lihat penguatan kurs di Indonesia dan di negara-negara berkembang, karena market melihatnya bahwa suku bunga Amerika naiknya sudah tidak terlalu banyak lagi. Bahkan yield US Treasury itu juga sudah mulai turun, ya sudah. Tadinya US Treasury untuk 10 tahun itu di 3,2%, sekarang sudah di level sekitar 2,9. Itu menunjukkan bahwa attractiveness memegang dolar sudah berkurang, ya kan? Maka dari itu, kalau memang yang terjadi adalah skenario yang itu bahwa suku bunga Amerika naiknya sudah tidak perlu naik lebih tinggi lagi, hanya perlu naik misalnya 1 kali 2 kali, maka ya tentu kondisi untuk negara berkembang termasuk Indonesia akan lebih kondusif tahun depan. Gitu. Bicara soal dolar tadi, Pak Mirza sudah mengatakan tahun 2018 kita melihat kurs rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh angka 15.000. Walaupun sekarang sudah menguat di 14.200, 14.300. Pertanyaannya adalah, apakah fluktuasi ataupun penguatan dolar yang begitu rupa tahun ini akan kita lihat lagi di tahun 2019? Gini ya, ada masalah struktural, ada masalah moneter global. Yang membuat rupiah jadi melemah begitu? Ya, jadi masalah struktural apa? Masalah struktural adalah defisit ekspor impor barang dan jasa. Suatu negara yang memiliki defisit ekspor impor barang dan jasa, itu artinya negara tersebut kekurangan valuta asing. Itu yang kalau Bank Indonesia bilangnya current account deficit. Ya. Nah, Indonesia current account defisitnya itu waktu tahun 2016-2017 itu di bawah 2% PDB. Ya. Nah, tahun 2018 ini karena ada kenaikan impor, kemudian ada penurunan harga-harga komoditi seperti kelapa sawit, karet, semua turun, sehingga kemudian kita mengalami kenaikan dari defisit ekspor impor barang dan jasa, kita mendekati 3% karena kekurangan pasokan dolar begitu ya. Mendekati 3%. Jadi secara struktural itu kita harus benahi. Nah, kedua adalah kondisi moneter global. Nah, suatu negara yang defisit ekspor impor barang dan jasa, kalau pada saat suku bunga Amerikanya, suku bunga falasnya sedang naik, tentu dia akan mengalami tekanan lebih besar dibandingkan negara yang defisitnya kecil atau bahkan negara yang surplus. Kita harus membenahi yang struktural ini, defisit ekspor barang dan jasa, dorong ekspor, dorong pariwisata, import harus kita coba untuk kurangi dalam jangka panjang, gitu.
Nah, kemudian kita juga jaga inflasi yang rendah. Nah, jika itu bisa, maka kita bisa mempunyai suku bunga yang relatif rendah. Oke. Pak Mirza, ini pertanyaan terakhir, Pak. Untuk 2019, Pak Mirza, Bank Indonesia melihat apa yang harus diperhatikan betul-betul untuk bisa menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia? Kembali adalah menjaga keseimbangan antara kita menjaga rasio-rasio makro yang sehat, rasio-rasio perbankan yang sehat. Itu adalah penting untuk kita bisa mendorong pertumbuhan, begitu. Baik. Terima kasih. Pak Mirza Aditya Suara, terima kasih.